Oke, bismillah aku mulai ya. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang di tutorial PMA 1 di pertemuan kedua. Sebelumnya di pertemuan kemarin itu kita udah bahas tentang survival model. Full ya materinya yang di buku Dixon itu di bab 2 itu full aku cover semuanya. Nah, di tutorial kali ini kita bakal bahas di chapter 3-nya Dixon yaitu live tables. Tapi di sini aku nggak bahas full, mungkin aku ambil yang kira-kira penting-penting aja karena emang nggak semua di nggak semua materi yang ada di bab 3 Dickson itu kayaknya keluar semua gitu nggak kayak misalnya National Life Table, terus yang cohort effect itu yang nah itu kayaknya nggak masuk. Soalnya di kurikulum SOE juga nggak masuk gitu. Oke ya, tanpa berlama-lama lagi, udah masuk kan. Kita langsung aja to the point ya. Nah, di section yang pertama itu ada live tables. Dari namanya, live tables itu biasa disebut juga bahasa Indonesianya itu tabel kehidupan atau tabel kematian juga sama aja, tabel hayat atau apapun itulah. Nah, sebenarnya live table itu apa? Jadi kalau misal di yang kemarin itu kita mengukur risiko kayak peluang matinya seseorang itu berdasarkan survival model. Bisa lewat yang mungkin survival modelnya diketahui atau dari distribusi-distribusi tertentu atau hukum-hukum tertentu kayak Gompertz, McHam, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk menghitung peluang-peluang kematian seseorang. Nah, salah satunya adalah dengan life tables. Nah, di life tables ini kita nggak harus mengikuti suatu distribusi. Jadi mungkin gambarannya kalau life table tuh kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini juga bisa diambil dari data suatu negara atau apa atau mungkin pencatatan tabel mortalitas yang sesuai kohort atau apa. Jadi dia berdasarkan data bukan berdasarkan distribusi yang dimodelkan gitu. Tapi live tables juga bisa sebenarnya bisa dibangun dari distribusi yaitu namanya yang sintetis lah. Jadi buatan juga kayak gitu. Ada yang buatan, ada yang berdasarkan data. Langsung ya kita kenalan sama variabel yang ada di live table. Yang pertama ada LX, L kecil X ini ya. Ini awalnya itu dari ini LX0 itu disebut radix atau initial value-nya. Jadi X0 tuh nggak harus nol sebenarnya, tapi umumnya nol sih. Tapi bisa aja nggak nol. Nah, terus untuk LX selanjutnya itu bisa didefinisikan kayak gini. LX0 plus T sama dengan LX0 dikali TPX0. Mulai anotasi. Nah, ini kan masih X0 ya. Gimana kalau misal kita mulainya nggak dari X0 kayak kayak suatu X tertentu yang lebih dari X0 itu kita juga bisa ya emang kita umumnya pakai ini yaitu LX plus T itu LX dikali TPX atau peluang seseorang berusia X hidup T tahun ke depan. Atau kalau misal kita mau mendefinisikan TPX-nya, TPX itu adalah LX plus T dibagi LX. Yang pembilang itu dia ini yang kanan ditambahkan yang kiri, terus yang penyebutnya adalah yang umurnya dia, LX. Nah, interpretasinya gimana? LXT adalah ekspektasi jumlah jiwa yang bertahan hidup. Nah, ini ekspektasi di sini juga termasuk yang didefinisikan di statistika ya. Nah, berarti kalau dia suatu ekspektasi, berarti ada yang bukan ekspektasinya, yaitu jumlah jiwa yang bertahan hidup.
Ekspektasi itu apa sebenarnya? Jadi biasanya kan kita punya variabel random kayak di PSM di Statmat itu variabel random X. Nah, dari X ini kita punya ekspektasi dari X. Nah, si X ini dia variabel random. Dia nggak punya nilai, nilainya emang random. Terus yang ekspektasi X ini nilainya tunggal. Nah, di sini juga sama nih, dia ekspektasi jumlah jiwa yang bertahan hidup. Nah, berarti jumlah jiwa yang bertahan hidup itu dia adalah random variable. Ya, sebenarnya kayak gitu. Nah, random variable apa? Di sini namanya kalau di buku Diction tuh L besar X, T. Di mana variabel random itu dia berdistribusi binomial dengan n-nya. Kan binomial kan biasanya kayak gini ya. Binomial NP. Nah, n-nya itu adalah Lx, si waktu di X-nya, jumlah orang di waktu X-nya. Terus peluangnya adalah TPX. Nah, ini. Nah, jadi ekspektasi LXT itu berarti ekspektasi binomial kan berarti NP ya, N kali P. Nah, berarti tinggal LX dikali TPX saja. Nah, ekspektasi L besar XT ini disebut L kecil X plus T. Jadi sini ya, dibaca ulang. Jadi LX plus T adalah ekspektasi jumlah jiwa yang bertahan hidup hingga usia X plus T dari, nah ini berdasarkan LX jiwa, LX jiwa yang berusia X. Jadi dia harus fix dulu sebenarnya LX jiwa yang berusia X itu fix dulu baru kita bisa menentukan ekspektasi dari ini LX, T gitu. Nah ini yang yang penting ini ya, ini penting, ini juga penting, tapi oh iya ini penting semua nih. Yang ini kayaknya nggak terlalu karena ini kayak basicnya aja. Mungkin kalau kalian mau mendalami juga boleh. Tapi untuk mengerjakan soal mungkin yang penting ini sama ini. Oke, tadi kita punya LX plus T sama dengan LX dikali peluang si X itu hidup sampai T tahun. Nah, terus kita di life table itu juga ada apa ya? Elemen baru, variabel baru namanya tanda petik ya ini ya, jumlah kematian pada usia X. Sebenarnya ekspektasi jumlah kematian pada usia X itu sih. Ditulisnya adalah DX. Nah, ini baru ekspektasi banyaknya jiwa berusia X yang meninggal dalam 1 tahun. Jadi DX itu dia LX dikali GX. Kebalikannya sama LX plus satu ya. Kalau LX plus satu itu kan sama dengan LX dia dikali peluang hidupnya kan. Nah kalau DX ini dia LX dikali peluang matinya. Atau kita juga bisa menghitung dari banyaknya orang, eh ya banyaknya orang bertahan hidup berusia X dikurangi yang LX plus satu. Jadi misal LX-nya 1000 terus di yang umur selanjutnya itu dia tinggal 900. Nah, berarti yang mati kan 100. Nah DX-nya itu 100 gitu. Nah, terus di sini ada notasi yang baru yang nggak ada di buku Diction tapi ini aku pikir sangat membantu untuk kita memahami life table yaitu generalisasi dari DX ini yaitu adalah TDX. Jadi kalau DX ini kan dia meninggal dalam 1 tahun ya. Gimana kalau misal dalam beberapa tahun? Nah itu kita bisa definisikan TDX, yaitu LX dikali TX atau LX dikurangi LX plus T atau jumlahan dari DX plus satu sampai sampai dia T kali. Nah T kali itu adalah X plus T min satu. Jumlahannya T kali gitu. Dia T kali. Kenapa T kali ini adalah padahal T min satu? Nah kalau misal ini doang kan 1 kali. Kalau ini sama ini 2 kali. Nah, 2 kali padahal di sininya satu. Nah, kalau misal T kali berarti di sininya T minus satu. Gitu. Terus
Jadi ringkasannya adalah kayak gini. TPX adalah LX plus T per LX. TQX sama dengan TDX per LX. Terus, nah, mantapnya di live table adalah kita bisa menghitung probabilitas yang ini, kematian yang tertunda ini hanya dengan tiga elemen. Maksudnya, oh iya maksudnya lebih sederhana lah. Kalau misalnya kita lihat tuh. Jadi dia LX plus U dikurangi L yang ini tiga ini dijumlahin semua dibagi L umurnya dia X. Atau juga bisa T dx plus U per Lx. Gitu. Nah itu materi live table sampai sini kalau misal ada yang mau tanya silakan ya. Aku kasih waktu 30 detik untuk memahami mungkin sambil kalau misalnya dia mau tanya. Beda nih ya. Nah, aku pikir berarti pada paham lah insya Allah ya. Gampang kok kayaknya. Cuma mungkin lebih perlu dibaca berulang kali ya kalau misal agak susah masuk. Tapi kalau sampai sini mungkin aku kecepatan atau apa bisa bilang aja ya on mic atau chat aku. Kalau misalnya ada yang mau tanya boleh chat yang pesan langsung atau chat publik juga boleh. Bebas lah pokoknya. Slow aja. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita lihat live table rumus-rumusnya, tapi kita nggak lihat tabelnya kayak apa ya. Nah, sekarang kita kasih contoh lihat tabelnya. Ini ada tabel X tiga ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini kan agak aneh ya. Dia koma-koma, dia koma-koma. Emang ada orang yang berusianya, eh, ada orang koma-koma gitu. Gak ada ya. Kenapa? Karena jawabannya ini adalah sebenarnya gara-gara dia men-set radix yang tadi. Nah, LX0 disebut radix. Dan di sini X0-nya nggak 0 tapi 30. Jadi dia set di L30, di initial value-nya adalah 10.000. Nah, mungkin karena dia peluang matinya berapa gitu, ketemu yang bertahan hidup situ proporsinya sekian. Berarti yang mati sekian dan seterusnya gitulah. Nah, terus kita coba kenalan sama notasi tadi. Ini kenapa D dulu ya, nggak apa-apa. L kan udah kelihatan ya tadi. L30 ya ini, L32 ya ini, L33 ini. Terus yang D30, D2D30. Ini kan ada duanya nih. D30 itu berarti jumlah orang yang mati di usia 30 dan 31. Nah, di sini ada 34,78 ditambah 38,110 sama dengan kalau dijumlahin adalah 72,88. Nah, sama juga dia pakai rumus yang dikurangi tadi L32 ini dikurangi yang ini. Nah, sama aja. Terus 2Q30 contohnya ya. Nah, kalau menghitung Q, kadang kita sering terpaku sama rumus yang LX-LX-an ya. Padahal kalau menghitung Q itu lebih ringkas sebenarnya dia menghitung pakai D. Tapi bebas sih preferensi orang-orang beda-beda ya. Mungkin ada yang orang malas nambahin notasi baru gitu, malas nambahin hafalan baru, mending dia pakai yang udah tahu L juga boleh. Bebas. Nah, kalau aku sendiri aku pakainya ini Q30 sama dengan 2D30. Jadi
yang mati di 30 dan 31 dibagi L30. Jadi di sini tadi ya, ini udah ada 72,88 bagi 10.000. Hasilnya segini, sekian. Terus yang P, kalau misalnya yang P itu biasanya aku cari langsung lewat L, langsung yang ini. Nah, kecuali kalau kikinya ini udah diketahui ya boleh satu minus ini langsung. Tapi kalau misalnya yang ditanya ini biasanya aku langsung L32. Ini kan ini ya, maksudnya L30 plus 2 lah ini. Per L30. Yang atas itu jumlahan dari kanan dan kiri, L30 plus 2. Yang bawah penyebutnya adalah usianya dia berapa. Ingat-ingat ya, ini yang di kanan bawah itu umumnya dia menunjukkan usianya dia. Jadi kalau misal L30 berarti di usia 30, Q30 berarti usia orang itu 30 gitu. Kalau yang di kiri bawah itu biasanya jangka waktu bukan usia ya. Jangka waktu 2 tahun gitu. Ini jangka waktu 2 tahun juga. Nah, terus gimana kalau misal ini yang tertunda, kematian tertunda 12Q30. Nah, sebenarnya kita bisa dari sini bisa kita lihat calon-calon angkanya. Jadi dia umurnya 30 betul, 30. Terus ini kan urutannya dari sini, ini satu, terus ke sini dulu, baru ke sini ya. Jadi habis 30 ditambah satu adalah 31, habis itu ditambah 2, 33 gitu kan. Dia mau nyari orang yang mati di sini, peluang mati di sini, tertunda kan, tertunda setahun, matinya kayak gini. Nah itu kalian bisa langsung ambil dua titik ini, batasnya ini, L31 dikurangi L33, dibagi yang umurnya ini, umurnya 30 dibagi L30. Udah gitu. Hasilnya 10.000. Eh, kok 10.000? Hasilnya 0,007987. Gitu. Itu contoh ilustrasi aja sih, teman-teman. Mungkin aku kasih waktu 20 detik buat memahami ya. Oh iya, sebelum aku lanjut, ini ya, jangan lupa isi presensi guys. Untuk laporan aku guys. Bentar, linknya, mana linknya? Oh ini. Boleh tolong sambil diisi ya guys. Ya, nggak harus sekarang sih, nanti pas akhir juga boleh. Yang penting jangan lupa guys. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada yang tanya aku lanjut ya ke fractional age assumption. Dari kata-katanya nih, fractional age. Berarti dia umur yang pecahan. Umur yang bentuknya pecahan. Kenapa? Kenapa kita perlu membicarakan ini? Nah, sebenarnya kita kadang butuh yang spesifik gitu, yang lebih spesifik. Nggak harus umurnya 50 51. Tapi gimana kalau misal dia kontraknya di tengah-tengah tahun atau nggak pas ulang tahunnya dia? Ya emang kan. Dia kan jarang-jarang ya. Masa kita harus menyatukan sesuatu di ulang tahunnya nasabah itu kan agak gimana. Nah, kadang karena nggak pas tahunnya, nah dibikin fractional age. Misal 6 bulan kurang 4 bulan atau gimana. Nah, untuk
Di fractional age sebenarnya kan kita di tabel ayat di live table itu kita kan punyanya ya usianya 30, 31 dan kawan-kawan ya atau bilangan bulat lah. Emang di sini tuh nggak disediain bilangan yang pecahan. Nah, untuk karena tidak disediakan data pecahan tersebut, itu untuk mencari yang pecahan kita butuh namanya asumsi. Di buku ini kita punya dua asumsi yang untuk usia pecahan itu ada UDD, Uniform Distribution of Death, atau Constant Force of Mortality. Ada dua itu. Sebenarnya banyak yang lain juga ya, seperti nggak tahu sih aku. Tapi yang aku tahu dua ini juga. Tapi kayaknya banyak sih. Cuma aku nggak tahu aja. Oke lah. Yang pertama, Uniform Distribution of Death. Intinya ya, karena biasanya katanya mahasiswa tuh suka yang to the point aja. Nggak yang dalam-dalam, ya beda-beda sih orang. Tapi kebanyakan yang ngisi form dari feedback-feedback tutor aku tuh minta lebih to the point, lebih kebanyakan bahas soal dan lain-lain. Ya betul juga sih. Sebenarnya kayak dasar-dasar ini kan harusnya udah diterang di kelas. Oleh karena itu, kan langsung aja kita. Langsung nih, rumusnya R Q X sama dengan R kali Q X. Untuk R yang pecahan ya, dan R-nya tuh harus 0 kurang dari R kurang dari 1. Nggak boleh dia 1,5 itu nggak boleh. Walaupun itu pecahan juga, tapi kita yang pecahan dimaksud di sini adalah yang di antara 0 dan 1. Dan ingat, dia QX, nggak boleh PX. Kalau RPX itu nggak boleh kita tulis dengan R kali PX. Nah, itu keterlaluan, salah ya. Terus selain pakai ini, dan ternyata juga di buku Diction aja, cuma aku jarang pakai. Dan ternyata setelah aku coba pakai, baru tadi sih, tahu gitu, tahu kalau tahu tuh aku dari dulu harusnya pakai ini. Itu adalah interpolasi untuk ini, TPX atau LX lah. Nah, jadi ketika kita punya gini, T plus R, PX. Nah, kalau T plus R, PX kan ini dia nggak harus sebelah kirinya di antara 0 dan 1 kan. Bisa misal 2,5 P40. Nah, ini berarti kita pecah yang T-nya yang bulat, yang R-nya yang pecahan. Berarti T-nya dia 2, R-nya sama dengan 0,5. Nah, bebas. Tapi kalau yang di antara 0 dan 1 juga bisa. Dia berarti T-nya 0 ya. Langsung RPX aja. Nah, di sini T plus RPX adalah 1 minus R dikali TPX ditambah R dikali T plus 1 PX. Mungkin, iya, harusnya telan dulu lah ini. Untuk aku jelasin interpolasi kayaknya bagusnya yang ini aja, LX. Nah, terus selain interpolasi yang ini, survival, kita juga bisa interpolasi yang LX, L kecil X ini. Nah, LX plus R dengan R-nya pecahan itu sama dengan 1 minus R LX ditambah R LX plus 1. Sama dengan, bisa juga dituliskan LX minus R DX. Nah, mungkin aku jelasin dikit ya yang ini. Jadi sebenarnya gimana dia dapetin kayak gini? Misal, misal dia ini 70 dah, 71. Dia LX, dia LX plus 1. Di sini nilainya 1000, di sini nilainya 2000. Nah, misal kita mau cari di sini 70,2. Nah, 70,2 itu kan dia dari sini ke sini, dia selisihnya 0,2. Iya, jaraknya 0,2, dari sini ke sini jaraknya 0,8 gitu kan. Nah, cara menginterpolasi adalah si di jaraknya ini, jadi yang jaraknya kecil ini, eh,
jaraknya yang jauh dulu. Jadi yang 1000 ini, bentar aku ganti. Jadi L70,2 ini dia memboboti 1000 dengan jarak yang ke 2000. Jadi jarak ini ke sini kan 0,8 ya. Jadi dia 0,8 kali 1000. Jadi dia jaraknya panjang ke 1000. Terus yang pendek ditambah 0,2 yang jaraknya pendek ini kali ke yang atasnya 2000. Nah, kayak gini itulah interpolasi. Kalau misal eh, yang di SMA atau itu biasanya interpolasi itu dia disederhanain di setengah gitu ya. Jadi L70,5 itu kan gampang ya. Dia tinggal 1000 plus 2000 per 2. Ini sebenarnya 0,5 kali 1000 ditambah 0,5 kali 2000. Cuma karena dia jaraknya sama-sama 0,5 ya tinggal dibagi dua gitu. Itu teman-teman. Nah, terus terakhir untuk UDD ada formula yang ini. Untuk force of mortality-nya adalah mu x plus r sama dengan qx dibagi 1 minus rqx. Itu dari mana? Kalau ini agak gampang sih. Jadi kita tahu ya r rqx sama dengan r kali qx. Jadi turunan dr dari rqx, turunan ini terhadap r kan qx ya. Nah ini terus terus px-nya gimana? Rpx itu kan sama dengan 1 minus Rgx. Gitu ya. Iya, betul. Jadi, mu x plus R itu kan sama dengan turunan dari Rgx dibagi Rpx. Sama dengan tadi turunannya adalah Gx dibagi 1 minus Rgx. Gitu. Itu dari situ. Oke, sampai ini aku kasih waktu 15 detik. Kalau misalnya dia mau tanya, silakan ya. Sambil memahami juga. Sambil isi presensi. Oke, oke, next dia. Kita, ntar aku sambil baca, baca apa namanya, feedbacknya. Bisa bahas soal yang lebih sulit. Tenang, ada guys. Di belakang ada. Tenang aja. Biar yang hadir makin ramai, kasih motivasi tambahan. Ada poin dari menjawab pertanyaan, bocoran guys. Ada, nanti ada itu, trik untuk menjawab soal. Ada juga di belakang nanti. Aman aja. Tapi, jujur aku kadang juga eh, jarang nonton tutor live sih. Jadi, paling nonton tutornya kalau mepet-mepet kuis atau itu baru ngebut. Ini nggak apa guys, ya itu wajar lah manusia mahasiswa lagi. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke, oh ya makasih BTW yang udah kasih feedback. Itu sangat sangat membantu aku untuk memahami kalian dan ya
jadi pertimbangan juga buat aku. Lanjut ke asumsi kedua yaitu constant force of mortality. Force of mortality adalah mu, berarti untuk yang ini berarti mu-nya konstan gitu. Tapi ini ingat ya, dia hanya di dalam pecahan doang. Ya kalau kecuali kalau disebutin lain. Tapi ini maksudnya kalau yang di usia pecahan gini, yang di nol kurang dari R kurang dari satu, dia dibilang di statement bahwa di usia pecahan dia gunakan constant of force of mortality, berarti kita pakai ini. Nah, di sini lebih sederhana, guys. RPX sama dengan PX pangkat R. Udah gitu. Terus yang kedua adalah RPX plus U sama dengan PX pangkat R juga. Nah, ini nggak kepake, guys. Kalau misal R plus U kurang dari sama dengan satu. Jadi, misal, sorry, misal 0,2 PX plus 0,8. Nah, ini masih bisa sama dengan PX pangkat 0,2. Tapi kalau dia 0,9 nggak boleh. Harus diubah-ubah lah. Terus yang mortality-nya, karena tadi udah nyebutin force of mortality juga, berarti di sini mu x sama dengan min ln px. Ini di tutorial yang kemarin juga ada ya, di bagian hampir slide terakhir sebelum latihan kayaknya, itu aku bahas law, law distribusi gitu. Salah satunya adalah force of mortality yang nggak nggak harus di integral age, maksudnya di seluruh usia. Ini apa nih? Gak tahu biar gak sepi aja. Tadi aku nulis ini kayaknya gak sepi. Terus aku minta si GPT-nya nambahin kalimat. Ya ini. Udah ya. Lanjut. Ini materi terakhir. Yaitu Select and Ultimate Live Tables. Wah, ini udah masuk lebih dalam lagi. Live Table Select. Select intinya ini ya. Yang dikurungin ini. Ini Select. Kalau Ultimate berarti dia udah gak dikurungi lagi. Nah, aku perlu jelasin maknanya nggak ya? Benar. Masih cukup banyak. Oke, jadi di misal kita perusahaan asuransi jiwa lah ya, langsung spesifik aja. Itu kita juga perlu mempertimbangkan namanya selek. Selek itu apa? Pemilihan, seleksi gitu. Jadi sejak kapan dia, misal seleknya konteksnya adalah kalau di sini pemeriksaan kesehatan, kalau dalam aku contohku tadi, waktu dia join asuransi kita. Nah, itu sebenarnya beda guys dari yang biasa. Jadi misal P P50 ya. P50 yang biasa dibanding P50 yang kayak gini kotak 2. Nah, ini kan dia nggak ada seleknya. Berarti kalau misal dalam konteks itu tadi, dia orang usianya 50, nggak ikut asuransi, bertahan hidup sampai 2 tahun. Nah, kalau yang ini 50 tahun, di 50 tahunnya itu masuk ke, maksudnya beli asuransi dan 2. Nah, bedanya apa sebenarnya? Nah, itu adalah untuk mempertimbangkan adverse selection. Jadi, kalau misal logikanya ya, kalau misal orang mau masuk ke asuransi, itu kan biar diterima dan biar preminya murah, dia bakal gaya hidupnya disehat-sehat gitu loh. Kayak misal dia berhenti merokok atau apa, biar preminya lebih murah. Itu, nah maka yang ini itu lebih sehat dan peluangnya lebih gede. Iya nggak ya? Ya, ini kalau ini QX-nya kan lebih kecil, berarti yang ini lebih gede. Peluangnya lebih gede karena dia disehat-sehatin lah biar biar preminya murah. Nah,
kan itu yang pertama ya. Yang kedua kalau misal dia udah join asuransi, tapi udah lama nih, misal udah 2 tahun yang lalu, dibanding yang dia nggak itu bedanya apa? Nah, sebenarnya kalau misal dia udah masuk seleksi, makanya kita di sini ada periode seleksi ya, D tahun. Nah, semakin lama dia semakin nggak peduli sama disehat-sehatin karena dia kan udah masuk kontrak, udah ditetapin preminya dan lain-lain gitu ya. Maka di sini ketika dia udah melewati batas tertentu, periode tertentu, biasanya kalau di life table yang standarnya Dixon itu 2 tahun nih. Dia udah lebih dari 2 tahun, udah dua, itu sama aja, dia sama aja karena misal misal D sama dengan dua, periodenya dua, karena dia udah melebihi periode D, di mana periode D itu yang mungkin dimaksud adalah periode di mana dia masih menyehat-nyehatkan gaya hidup gitulah dalam konteks ini ya. Nah, kalau misal udah 50 plus 3, dia kan umurnya udah 53 dan dia udah keterima asuransi, berarti ya ngapain dia hidup sehat orang orang ada asuransi ya gitu ya. Mungkin pemikiran ceteknya begitu. Nah, itu dia akan sama dengan P53. Nah, sebenarnya nggak cuma P di sini. Nah, kita langsung bahas di sini aja ya. Oh iya, sekalian aku kasih tahu. Nah, kalau udah kayak gini, udah kelewat D sama dengan 2, udah kelewat D itu dia namanya ultimate. Kalau yang ini select tadi, yang ini udah ultimate. Jadi TPX plus U, dia adalah probabilitas bertahan T tahun bagi jiwa usia X plus U. Dia usianya X plus U nih. Dan dia dipilih atau masuk asuransi gitu ya. Dalam konteks contohku, yang akan aku bahas sampai belakang kayaknya. Join asuransi saat berusia X. Nah, jadi yang di dalam kotak ini dia usia saat saat join asuransi gitu. Terus LX plus T juga sama, dia berarti jumlah penyintas penyintas gitu. Orang yang bertahan hidup hingga usia X plus T dihitung sejak seleksi pada usia X. Setelah periode seleksi D tahun, model kembali lagi ke Ultimate Life Table sehingga berlaku relasi standar ya yang kayak biasanya lah. Ini aku nggak tahu ya dari Jackson kenapa dia muncul Y. Tapi intinya sama lah, intinya kayak biasanya aja gitu. Nggak terlalu penting yang itu yang tadi. Lanjut ya. Ini juga kayaknya nggak terlalu. Ini untuk konstruksinya aja, tapi kadang jarang-jarang kita disuruh mengkonstruksi. Biasanya kita suruh ngitung. Kalau apa select ya. Tapi kalau misal disuruh konstruksi ya kayak gini. Ya inilah. Singkatnya, select life table memberikan detail tambahan. Ya detail tambahan kapan dia masuk asuransinya gitu. Sebelum akhirnya dia udah nggak gaya hidupnya udah nggak disehat-sehatin. Nah, untuk U kurang dari D, untuk yang masih dalam periode seleksi, dia ini, sebenarnya ini tadi udah gue bahas ya. Terus yang kalau misal udah lebih dari periodenya, dia sama aja. Udah hilang lah seleknya. Gitu. Next ya, kita coba lihat tabelnya yang ada selek-seleknya. Select, bacanya apa sih sebenarnya? Select. Pertama, ini. Oh, ini cuma nggak ngitung ya nih. Q41 ditanya. Q41 itu berarti yang ini Q41. Terus yang Q41 plus satu. Loh, ini plus satu ya, sorry, sorry. Salah deh. Itu adalah 0,7. Nah, kalau misal udah dua, ini kan periode seleksinya dua. Dia berarti udah ultimate. Sama aja dia Ki ini ya. Ini sama dengan Ki.
satu plus 2 atau Q 43. Nah, atau kalau misal kita mau lihat di sini berarti Q 41 plus 2 berarti yang ini ya, Q 43. Nah, ini X plus 2-nya 43 udah ada. Terus yang Q 41 plus 3 ya sama aja, dia berarti udah Q 44. Berarti di sini ya 0,1. Gitu. Sudah guys, materinya sudah habis. Siap buat kuis. Silakan kalau dia mau tanya ya. Sebelum kita masuk ke latihan soal ini, lumayan ada banyak. Oh iya, aku mau konfirmasi dulu. Yang tutorial satu kemarin itu aku ada kekeliruan sedikit dan ada penambahan sedikit yang menurut aku cukup fatal dan berguna secara berturut-turut. Ini udah gantikan layarnya udah. Nah, yang pertama yang kemarin aku salah itu setelah aku lihat itu adalah di sini guys. Mu X sama dengan turunan dari aku nulisnya len doang, len P0X. Harusnya dia negatif ya, negatif len X P0. Kalau di sini benar udah benar. Terus yang kedua, nah ini kalau misal kurang minus ini fatal ya sebenarnya. Maaf guys. Terus yang kedua adalah yang berguna menurut aku. Ini integral untuk CDF yang kemarin ini. Untuk UTQX itu kita nggak usah yang perkalian-perkalian atau pengurangan itu. Kalau misal kita mau ngitung integralnya itu kita bisa menghitung integral kayak biasa, tapi batas bawahnya U, batas atasnya U plus T. Tambahin dikit mungkin ya di sini. Ini kalau kalau yang ini kan dia dari 0 sampai T. Dia kan peluang peluang dia mati di sini kan. Nah, berarti integralnya 0 sampai T. Nah, kalau sedangkan kalau di sini dia itu ini maksudnya X plus 0 X plus T ya kayak gitu. Nah, kalau yang di sini itu kan dia pengennya matinya di sini di tengah-tengah. Nah, berarti dia integralnya dari sini sampai sini. Gitu. Ini udah aku ubah juga kok di apa namanya? Di yang Google Drive itu aman-aman udah ganti. Jadi kalau kalian baca di situ udah aman lah. Oke, kalau nggak ada yang tanya aku langsung coba bahas soal ya. Ini dari yang sederhana dulu. Oke, yang pertama ada ini. Ini gampang ya, belum ada pecahan. Ini tinggal L 25 dibagi L 20. Gitulah. Sama dengan 95650,15 dibagi yang ini 96178,01 sama dengan, udah aku hitung lagi. Ntar deh, kita kalkulatornya sekalian nanti ya. Terus yang B Q 24 berarti D 24 betul dibagi L 24 sama dengan 112,7102 dibagi L 24 adalah ini 95762,86 sama dengan nanti. Terus yang C ini berarti kan dia dari 20 hidup 4 tahun berarti dia usianya 24
Setelah itu mati, berarti di sini. Dia maunya di sini. Nah, ini berarti bisa aja L24 kurangi L25 dibagi L20. Atau bisa juga kita pakai D, berarti kita yang D24 per L20. Nah, itu D24 aja lah ya. Kita pakainya 112,7102 dibagi 96178,01 di di bawah. Ntar aku hitung angkanya sekalian. Di sini adalah 0,9945, 5 angka di belakang koma deh. Terus yang atas itu, yang dua itu 112,7102, 95762, dia adalah 0,00117,118 kalau misal kita ambil 5 di belakang koma. Terus yang terakhir adalah 96178,01, 0,001172. Oh, 6 ini. Ya udahlah. Udah ini ya. Aku kira gampang ya ini. Next, nah ini agak susah nih. Mungkin sebelum aku jawab, teman-teman bisa agak lama sih ini sebenarnya kalau misal ada yang mau jawab, boleh. Ya pokoknya dipikirin aja soalnya ini dipahami dulu. Aku kasih waktu 15 detik. Oke. Buat yang nonton online bisa kalau misal mau apa namanya? Mau ngerjain. Maksudnya yang nonton recordnya ya. Ngerjain di pause dulu. Coba ngerjain nanti dicocokin sama yang mana. Ya ini muat nggak ya di sini? Kayaknya enggak guys. Aku pindah dulu ya. Sebentar guys. Aku pindah ke OneNote supaya aku bisa enak zoom-zoomnya. Kalau apa? Kalau langsung aku zoom zoom in di situ nge-lag. Kemarin aku udah coba beberapa kali itu. Nah ini, oh belum aku share screen. Loh, mana sih? Oke ya. Jadi untuk certain population of 20 years old, you are given 2/3 dari populasi yang usia 20 ini adalah yang non-smokers dan sepertiganya adalah smokers. Terus, the future lifetime of a non-smoker is uniformly distributed over 0 to 80. The future lifetime of a smoker is uniformly distributed over 0 to 50. Calculate 5p40 for a life randomly selected from those surviving to age 40. Oke, sebenarnya ini langsung agak kompleks ya. Ini aku ambil dari buku Aptex contoh kedua kalau nggak salah gitu.
Tapi udah kompleks aja. Oke, terus di sini kita sebenarnya yang perlu kita lakukan kalau misalnya ada kayak gitu adalah membagi dia menjadi smokers non smoker di sini dulu. Non, kita tulis non aja lah ya. Dan smokers. Nah, pertama kita adalah apa ya? Jumlah orang di waktu 20. Nah, sebenarnya ini kita nggak tahu, tapi kita kasih variabel aja. Misal di non-smoker itu karena dia adalah populasinya 2/3, kita anggap aja 2/3 dari L20 gitu ya, dari populasi total di usia 20. Terus di sini adalah sepertiga dari L20. Begitu ya. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu kita kan di sini nyarinya adalah 5P40, di mana dia usianya udah 40 gitu. Nah, kita perlu carilah dia di usia saat gimana ya nulisnya yang bagus. Ini X sama dengan lah. X sama dengan 40. Nah, itu berapa? Nah, kita lihat di sini dari distribusinya. Ini distribusi saat 20 years old ya. Dia uniformly distributed over 0 to 18. Berarti sebenarnya dari 20 itu dia bakal mati semua di usia 20 plus 80 atau 100. Dia matinya tuh 1 tahun tuh satu. Ya nggak sih? Bentar aku mikir. Enggak, Deng. Enggak gitu, Deng. Iya, pokoknya 1 tahun itu dia kekurang. Mana yang ngomongnya? Ini, aku kasih diagram ya. Ini misal ada 20 nih. Dia usia 20. Terus dia bakal nyampe usia 100 di sini kan. Nah, ini kan jaraknya 80. Nah, itulah yang distribusi ini. Nah, dalam dalam 21, dia yang mati di sini adalah rata dibanding 21 ke 22, yaitu apa? 1/80. Nah, terus gimana kalau sampai 40? Nah, kalau misal sampai 40, berarti dia apa aja di situ ya? Ini kan 20 tahun ya. Tinggal 20 dikali 1/80. Ini yang mati. Berarti berarti 20/80 aja kita tulis. Nah, yang hidup adalah proporsinya adalah 1 dikurangi ini, 60/80. Jadi di sini kita tinggal 2/3 L20. Iya betul. Kali 60/80. Nah, begitu juga yang yang smokers. Ini berarti proporsi yang hidup, yang mati dulu deh biar gampang. Pada usia 40 itu kan dari sini ya, mungkin ini 20, dia kan bakal mati semua di usia 70. Nah, saat di 40, dia yang mati itu kan ada berarti 20/50. Ini 20/50. Nah, yang hidup dia ada berarti dikurangi 30/50. Nah, inilah yang hidup. Paham nggak ya? Kalau nggak paham, bilang aja ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. 30/50. Tulis sekalian sama dengan berapa ini? Ini 1/dua ya. Kan begini oh ya, setengah ya. Setengah L20. Yang ini adalah 1/5 L20. Nah, udah nih. Setelah kita hitung, nah sekarang kan jumlah orangnya beda ya di usia 40. Itu rasionya berapa? Kita hitung. Rasio
antara yang non-smoker dan smokers. Nah, ini sebenarnya kita bisa samakan menyebut aja. Dia dikali 5, iya, samakan menyebutkan berarti ini dikali 5 ya, berarti 5 ya. 5 banding 2. Rasionya 2. Kalau proporsinya berarti ini 5/7, ini 2/7. Gitu. Mudeng ya, kalau bedanya rasio sama proporsi. Terus, wah ini udah kelewat nih. Lanjut. Setelah kita udah menghitung proporsinya, nah kita bisa menghitung 5/40 untuk masing-masing kelompok. 5/40 ya. Yang pertama ada 5/40-nya non-smoker. Eh, kayaknya jangan ini dulu deh. Nah, setelah kita harus menentukan distribusinya dulu. Distribusi. Nah, distribusinya dulu yang non-smoker deh. Tadi kan non-smoker kan ini ya, yang atas ini ya. Dia usianya aslinya mau sampai 100. Nah, sekarang udah semuanya usia 40 nih. Dari 40 ke 100 itu kan tinggal 60 tahun lagi. Berarti dia distribusinya adalah unif, uniform maksudnya dari 0 sampai 60. Yang ini di aslinya dia mau meninggal semua di usia 70. Berarti sisa 30 tahun. Unif 030. Nah, baru dari sini kita bisa hitung di usia 40 ya maksudnya. Baru kita hitung 5/40 untuk masing-masing kelompok. Gampang ya ini ya harusnya. Ini kan dia, ini lihat lihat uniform lagi lah. Kita anggap aja udah lupakan semuanya. Kita distribusinya dia uniform 04, 060. Dia mau melihat peluang dia hidup 45 tahun ke depan. Kalau misal kita gambarin lagi di sini ya. Dia usianya 40, mau nyampe 100. Dia kan tiap tahun mati 60 ya berarti. Berarti kalau misal dia sampai 45, berarti di sini yang mati adalah rata sebanyak ini 5 per berapa? 5/60. Berarti yang hidup adalah sisanya 55/60 gitu. Tapi mungkin ini nggak usah aku tulis biar ringkas. Adalah di sini aku tulis 55. Oh, ternyata udah ringkas. Gak apa-apa lah. 55/60. Nah, dengan cara yang sama, yang ini juga kita bisa anu. Ini kan 5 tahun, berarti sisanya 25. 25 per ini 30. Nah, udah dapet tabel kayak gini, kita bisa tuliskan jadi di sini. Jadi, segini lah ya. 5 ini non smoker anggap aja aku kasih subscript kan. Di sini yang smoker aku kasih S gitu ya. Jadi 5/40 total sama dengan ini ditambah ini, tapi kita punya proporsi, punya bobotnya adalah 5/7 dikali 55/60 ditambah proporsinya yang smokers adalah 2/7 dikali peluangnya dia adalah, maksudnya survivalnya dia adalah 25/30. Iya, hasilnya adalah 0,892857 gitu. Nah, ini agak panjang ya. Gitu guys. Silakan kalau ada yang mau tanya sebelum aku lanjut soal selanjutnya.
Jam piro ini? Masih jam 20.11. Kalau nggak ada yang tanya, aku lanjut ya. Kita masuk ke fractional age. Assuming that are uniformly over a 10-year interval. Ini kayak fractional age, cuma dia dibikin puluhan-puluhan gitu. Berarti ini anggap aja 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini berarti 1,5, 2, 4. Sama aja. Tapi kita profesional, kita nggak ngubah kayak gitu. Kita langsung tulis ini aja. 15 divided 20 Q 40. Mungkin ini aku pakai yang rumus L, LX-nya aja ya. Adalah dia berarti L 40 tambah 15, 55 dikurangi L, ini dijumlahin semua, 455 tambah 20, 75 dibagi usianya dia, L 40. Nah, L 55 ada, L 55 nggak ada, L 75 nggak ada, L 40 nggak ada. Nah, karena ini pas 5, kita bisa langsung interpolasi setengah-setengah ya, gampang ya. L 55 itu apa? 0,5 L 50 tambah 0,5 L 60 gitu ya. Dapat tengah-tengahnya segini. Terus dikurangi 0,5 L 70 tambah 0,5 L 80 dibagi L 40 gitu guys. Sama dengan aku agak geser ke kiri ya biar nyukup. 0,5 kali 55 800 plus 0,5. Wah, kurang kayaknya. Kurang geser kayaknya. 0,5 kali 5 ya nih. 55.800 tambah 0,5 kali 50.200 dikurangi 0,5 kali 44.000 dikurangi di 0,5 kali L 80. 36.700 kecilnya per L 40. 60.500. Nah, gampang. Hasilnya adalah 0,209091. Dah, gini ya guys. Aku kira gampang. Nah, kalau misal ini 14, misal ini 14 ya. Atau gini aja. Misal ini L 54 berarti di sini 0,6 kali L 50 tambah 0,4 kali L 60. Gitu interpolasinya. Kira nggak susah ya yang itu. Nah, yang ini tuh yang agak susah nih. Yang C. Lanjut ya. Jadi yang pertama adalah 0,2 P42. Ini dari first impression kita udah bisa lihat ya. Ini adalah 0,2 P42 1 minus 0,2 Q 42.
Nah, karena yang bisa dinaikin pecahannya adalah yang Q. Sama dengan 1 minus 0,2 kali Q 42. Nah, sebenarnya ada cara lain juga yang interpolasi itu. Kalau misalnya udah ketemu P ya, kita bisa P 42. Kita bisa tulis kayak gini. Misi Kak, Ya, untuk shell square-nya masih di soal yang tadi Kak, yang non smoker sama smoker Kak. oh iya ya. Oh iya, thank you, thank you, thank you. Thank you, Gian, thank you, Gian. Aduh, iya lagi. Oh, nggak susah kok tapi yang ini. Oh iya, makasih, makasih. Oke, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang tadi ya, yang fractional S1, itu kita punya punya tabel kayak gini. Dia pecahan per 40, 50, 60, 70, 80. Nggak tiap tahun, tapi tiap 10 tahun. Nah, terus dia di sini that are uniformly distributed over each 10-year interval. Berarti dari 40 ke 50 ini uniform. Nah, kita tentukan 15 divided 20 Q 40. Itu tadi aku ngitung dari 15 20 Q 40 sama dengan ini L 40 tambah 15 kan 55. L 55 dikurangi L dijumlahin semua. L 40, 15, 20, L 75. Nah, terus yang nggak ada di tabel kan di ini ya, L 55 dan L 75. Nah, L 55 itu kita ambil dari interpolasi tadi 0,5 L 50 tambah 0,5 L 60. Begitu juga L 75. Nah, yang tadi aku tambahin itu bagaimana jika ini L 54. Nah, kalau L 54 berarti interpolasinya kita ambil yang komplemennya dulu 0,6 kali L 50 tambah 0,4 kali L 60 gitu. Terus ini udah didapat kayak gini. Dibaginya penyebutnya adalah L usianya dia ya. Di sini usia 40. Berarti L 40. Nah, terus dimasukin angkanya semua beres. Gitu. Oke guys, maaf guys atas kesalahan teknis yang agak konyol ini. Tapi nggak apa-apa, untung belum terlalu jauh. Oke, next ya. Yang ini, sorry. Nah, yang ini kita punya tabel ya. Ini tabel normal. Ini tiap tahun LX-nya ini di set 10.000 dan seterusnya. Terus yang pertama ini gampang, ini mas gampang. Ditanya 0,2 P 42. Jadi yang first impression, yang caraku dulu, yang aku pakai itu adalah pakai yang rumus yang 0,2 Q 42 itu 0,2-nya bisa naik gitu. Itu bisa juga 1 minus 0,2 Q 42. Berarti 1 minus 0,2, 0,2-nya naik dan Q 42 aja. Terus bisa juga kita pakai rumus yang lain yaitu interpolasi. Nah, ini cukup membantu dan cukup lebih cepat kataku. Nah, ini adalah kalau misalnya kayak gini, kita tulis, bentar aku tulis rumusnya tadi ya. P X T plus R itu sama dengan 1 minus R P X T. Aduh, nggak nyukup, bawah aja. Bentar. T plus R P X sama dengan 1 minus R T P X ditambah R kali T P X, salah ding, kali T plus 1 P X. Coba kita pastikan ya, harus benar. Oh ini ding, 1 minus R T P X, R T plus 1 P X. Ya,
Gitu. Nah, kita lihatlah T-nya di sini nol ya. Satu minus R berarti di sini 0,8. Betul? Betul. Kali TPX, T-nya nol tadi ya. Kali 0PX. Nah, 0PX ini aku tulis dulu, tapi kalau misal kalian udah terbiasa, 0PX itu kan satu ya. X bertahan selama 0 detik ke depan pasti satu. Ditambah 0,2 T plus satu. P kok X sih 42 ya, sorry. 42 1. Nah, sama dengan kita bisa tuliskan 0,8 ini satu, biarin aja. 0,2 P 42 sama dengan, nah kita cuma dapat ini, masih P aja, nggak usah satu minus satu minusan. Itu tadi aku udah hitung. Wah, ternyata nggak nyukup ya tiga-tiganya di sini. Ini adalah L43 per L42 gitu ya. Sama dengan, mana tadi? 0,9938. Nah, terus yang B nih. Gampang lah ya yang ini ya. Yang B adalah 2,6 I 41. Gimana nih? Ini yang ini adalah Q dan ini 2,6. Nggak boleh langsung naik 2,6 kali Q 41, nggak boleh ya. Ntar lebih dari satu hasil. Nah, caranya adalah kalau misal pecahannya lebih satu, kita jadikan dia P dulu. Berarti dia satu minus 2,6 P 41. Sama dengan, nah dari ini yang P, dari tutor kemarin tuh aku udah jelasin kalau P, kalau yang survival itu bisa loncat-loncat. Jadi kayak P 41 dia ini kan dia minta sampai 43,6. Ini dia mau ke sini ya, mau bertahan hidup sampai sini. Itu bisa kita jeda dulu dari 41 ke 43 dan ke 43,6. Jadi dari ke sini adalah berarti apa? P 41 2 gini ya. Terus dikali dia nyampe sini 43, eh ya gimana sih? Benar 41 ini dikali usianya dia sekarang udah 43 nih, udah 43, loncat ke 0,6 gitu. Nah, terus biar nggak kebanyakan menulis di sama dengan yang situ, kita bisa belah aja. Kita nyari 2P 41 sama dengan L 43 dibagi L berapa? 41. Itu aku hitung hasilnya 0,9495 dan yang satunya adalah 0,6 P 43 sama dengan satu minus, oh itu kalau pakai rumus yang ini ya, yang Q. Tapi kita biasain pakai rumus yang interpolasi aja. Jadi satu minus itunya kan 0,4 ya. 0,4 plus 0,6 P 43. Nah ini hasilnya tadi P 43 tahu lah ya, L 44 dibagi L 43 ini hasilnya 0,9745. Nah, jadi 2,6 Q 41 sama dengan satu dikurangi ini sama dengan, itu nggak rapi gini ya. Satu dikurangi nggak apa-apa lah. 0,94995 kali 0,9745 sama dengan 0,074745.
ini untuk yang B. Nah, untuk yang C ini agak agak tricky, agak aku dulu waktu belum ngerti rumus, belum ngerti shortcut, ngerjainnya panjang kali ini ya. Yang C, ingetin ya kalau aku belum pindah, ini aku pindah di OneNote lagi karena nggak mau. Udah Kak. Oke, ini aku pindah dulu bentar. Weh, udah penuh ini ya. C, aku mikir, gimana caranya? Oke, tulis di bawahnya aja. Terus yang C ya, yang C itu yang ditanya 1,6 Ki 40,9. Nah, kalau misal masih Ki, ini kan ada dua-duanya ada pecahan ya. Dan dua-duanya garing yang kiri doang yang lebih dari satu. Itu kita bentuk ke P dulu. Tapi kita jangan langsung disambah dengan satu minus itu karena nulisnya satu minus terus kepanjangan kayaknya. Kita tulis dicari 1,6 P 40,9. Nah, cara nyari kayak gini juga agak tricky sebenarnya walaupun ini adalah triknya. Kita ini jangan langsung nyari ini karena emang nggak ketemu. Kita tulislah P 40,9 ini di kanan sini. Terus kita tulis di sebelah kirinya lagi adalah dari 40 sampai 0,9. Biar biar nyambung gitu. 40 ke 40,9 terus dari 40,9 ke 1,6. Nah, kalau misalnya kita gambar diagramnya kan dia usianya 40, dia survive sampai ini 40,9 terus dari 40,9 itu ke 1,6 itu berapa? Ditambah 42,5. Nah, ini kan berarti sama aja kayak ini langsung ke sini. Itu jadi P 42,5. Nah, kita tulislah di sini. P 42,5. Nah, setelah kita dapatkan kayak gini, ini ternyata masih ada yang pecahan kayak gini. Ini sebenarnya yang kita mau cari ini ya. Kita mau cari ini ya yang dicari. Kita tulislah ini sebagai biar kita nggak nulis mulu kayak gitu. Y, misal kita denotekan dengan Y. Terus yang ini yang sebelah kanan yang karena masih kayak gini, kita juga bisa ubah dia jadi 40 ke 2 dulu, baru dari 42 ke 0,5. Gitu. Nah, udah kan? Dari sini kita tahu yang rumus tadi, berarti ini sama dengan 0,1 ditambah 0,9 P40 gitu ya. Terus ini kali Y sama dengan 2P40. Ya, ini tulis dulu aja. 2P40 dikali ini pakai rumus yang interpolasi tadi juga boleh. 0,5 tambah 0,5 P42. Nah, ini udah bisa dihitung semua nih. Udah nggak ada yang ini ya. Setelah kita hitung tadi P40 tahu lah ya. L41 dibagi L40. Terus ini juga L42 dibagi L40. Ini L43 dibagi L42. Di sini ketemu
Aku singkat aja, Y sama dengan 0,963673. Nah, dari sini kita simpulkan jadi ini kan ini ya 1,6 P 40,9. Jadi 1,6 I 40,9 itu sama dengan 1 - Y sama dengan 0,03633. Nah, udah dapat ini. Oke, gitu. Ada yang mau tanya nggak ya? Paham nggak ya ini? Ini mungkin aku ganti warna lain apa ya? Oke, sambil menunggu ada yang mau tanya nggak ya? Aku ganti pakai pulpen merah aja. Hmm, oke. Oke, sudah ya. Saya kira itu yang soal ini maksudnya. Astaga. Kita balik lagi. Jangan lupa pindah share screen-nya. Oke, next ya. Ini udah ganti share screen-nya. Ini sama terkait fractional, tapi yang konstan mu. Aku mungkin biar cepet gak usah ngasih sampai angkanya kali ya. Ngasih konsepnya aja. Jadi yang A langsung aja dia berarti P42 pangkat 0,2. Terus yang B dia ini ada hasilnya sih, udah aku tulis sih. Yang B 1 - 2,6 P41 sama dengan 1 - P41 dari 2 dulu P43 0,6 sama dengan 1 - 2 P41 P43 pangkat 0,6. Di sini ada hasilnya 0,07496. Ya, terus yang C itu mirip kayak tadi. Mirip kayak tadi ya. Aku langsung tulis aja berarti 0,9 P40Y. Jangan tulis Y di sini. Karena nggak ada. Kali P40,9 1,6 sama dengan 2 P40 tadi ya. Ini cuma ngopas yang tadi, cuma kita belum masukin yang rumusnya 42. Nah, yang ini udah ya P40 pangkat 0,9. Terus yang ini Y sama dengan ini adalah ya. Terus yang ini P42 pangkat 0,5. Terus diperoleh Y sama dengan 0,96.
36 jadi 0,9 P 40, salah. Yang ditanya adalah ini 1,6 Pi 40,9 sama dengan 1 - Y sama dengan 0,03644 gitu. Ini masih sama ya kayak tadi. Cuma yang ini kita pakainya pangkat-pangkatan. Yang ini tinggal pangkat. Lanjut nih guys. Lanjut kita punya, kalau ada yang mau nanya salah aja ya boleh. Ini juga aku kasih kasih stepnya aja. Compute the probability that the life age 71 dies between age 75 and 76. Given that the life was selected at age 70. Berarti notasinya gimana? Nggak tahu. Intinya kalau misal kita tanpa memperhitungkan ini, tanpa select, notasi tanpa selectnya, berarti itu kan langsung aja ya. Ini kelihatan L75. Jelek banget. Apa lah? Kurangi L76 dibagi L71 gitu ya. Nah, dengan select kita berarti punya selectednya H70. Berarti kita perlu kotakin semua di sini 70, di sini plus 5 berarti ya umurnya. Terus di sini L70 plus 6 dibagi L70 plus 1. Nah, di sini sama dengan yang ini kan karena periode seleksinya adalah 2 tahun, berarti udah lebih dari 2 ya. Berarti ini adalah L75 biasa aja dikurangi L76 udah lepas ya dibagi L70 plus 1 gitu. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, ini udah masuk ke udah select dan tambahin pecahan. Gila nih. Ini kita pakai kalau kayak gini kita pakai yang Y tadi ya. Kita pakai trik yang tadi. Ya bebas sebenarnya kalian mau pakai apa, tapi kalau aku sukanya pakai trik tadi. Nah, kita anggap aja ini adalah Y, tapi nanti kita ngitungnya. Kita 70 70 ke 0,7 dulu. Tadi trik kita pertama. Kita tulis P dari 70 dia ke 0,7 dulu. Terus dikali dia usianya udah 70 plus 0,7 sampai 0,5. Sama dengan, ini kan berarti P 70 1,2 gitu. P 70, ini kan 0,7 tambah 0,5 kan 1,2. Langsung aja lah ya. Berarti P70 dikali P71 sebenarnya, tapi karena dia select 70 plus 1, 0,2 gitu. Nah, yang di sini kita bisa pakai interpolasi tadi 0,3 plus 0,7 P70. Yang ini kita notasikan dia aja. Terus yang ini, oh ini ding, langsung ke sini aja ya. Langsung ke sini maksudnya ini masuk ke sana. Ini langsung P70 sama 70 dikali yang ini adalah kalau kita pakai interpolasi tadi 0,8
tambah 0,2 P 70 plus 1. Nah, ini ada semua ya angkanya di sini. Tinggal tinggal dikerjain. Oke, itu untuk ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Semangat guys untuk memahami matkul yang paling aktuaria ini. Sebenarnya itu udah sih yang select dan yang materi live tables ini. Latihannya udah selesai itu. Terus di sini di sini ada yang kemarin aku bahas momen ya, bahas momen yang bundaran-bundaran ini, tapi belum ada latihan soalnya. Nah, ini aku baru nemu sekarang, baru bikin sekarang maksudnya. Langsung aja ya mungkin ya, biar hemat waktu. Di sini given S0T sama dengan 1 minus T per omega. Nah, di sini dari sini tuh udah kelihatan bahwa ini adalah uniform atau ya UDD lah di semua usia gitu, nggak di fractional age doang atau de Moivre lah nama hukumnya. Terus apa lagi nih? Ekspektasi 2030 sama dengan 22,5. Nah, ini kan dia umurnya 20 ya, sedangkan kita survivalnya S S0T. Nah, sekarang kalau S20T, kita tuh udah ada rumusnya juga ya. Dia sama dengan, ingat ya, SXT dia sama dengan 1 minus T per omega min X. Berarti S20T itu sama dengan 1 minus T per omega minus 30 gitu ya. Nah, terus di sini yang diketahui selanjutnya adalah ekspektasi ini sama dengan 22,5. Oh, di sini kurang lagi. Ini var T30, kita perlu cari S30T itu sama dengan 1 minus T. Salah ini 20. Ini 20, ini 30. Nah, dari sini ini adalah integral dari 0 sampai 30 ya, yang tadi enggak ding. Kalau yang ekspektasi nggak ada angle-angle-nya ini kan sampai tak hingga. Nah, kalau dibahasin 30 ya kita 30 aja. Dari TPX TP20. Nah, TP20 kan ini sama dengan integral 0,30 dari 1 minus T per omega minus 20 dt. Nah, ini bisa 1 dt itu kan T ya. Ini T dari 0 sampai 30 dikurangi. Yang ini integral T kan setengah T kuadrat. Berarti setengahnya kita keluarin aja 20. Terus T kuadrat kita batasin dari 0 sampai 30. Nah, berarti ini adalah ini T dimasukin 30 dan 0 berarti dia 30 dikurangi 1 per ini jabarin juga boleh 2 omega minus 40 dikali T kuadrat masukin 30 dan 0 berarti 30 kuadrat minus 0 kuadrat sama dengan 30 kuadrat. Nah, inilah dari sini kita dapat persamaan juga 30 minus 1 per 2 omega minus 40 kali 30 kuadrat sama dengan 22,5. Nah, ini kalau kita pakai solver, using solver, dapatkan omega sama dengan 80 dari sini. Nah, maka ini bisa kita hitung
Nah, T30 tuh distribusinya apa? Ini kan tetap uniform. Ini ya yang tadi dari 0 sampai omega minus 30. Nah, omeganya tuh ada berarti unif 0,50 gitu ya. Maka dari sini kita dapatkan variansi T30, variansi distribusi uniform ya, adalah B minus A dikuadratkan per 12. Berarti 50 minus 0 kuadrat per 12. Kemudian 50 kuadrat per 12. Beres. Ini soal SOE apa enggak ya? Nggak tahu deh. Coba. Ini kayaknya yang soal SOE terakhir. Terakhir guys, sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada malam hari ini, pertutoran maksudnya. Kita bahas soal terakhir. Itu ini mirip kayak soal yang tadi ya, yang smoker non smoker, tapi ini jadi ganti dari orang males dan females, males dan females ya males, males dan yang nggak males gitu. Nah, caranya kayak tadi guys, persis plek-ketiplek kayak tadi. Kita ubah jadi males dan yang bukan males. Dia bilang equal equal numbers at birth. Berarti ini T sama dengan nol ya. Berarti jumlah di T sama dengan nol. Misal kita anggap populasi itu L0, berarti dia setengah, setengah L0. Di sini juga setengah L0. Begitu. Terus mu-nya lah kita tulis nggak apa-apa lah. Mu-nya kita tulis dia untuk males yang 0,1, untuk yang females 0,08. Hmm. Maka kita hitung di ini kan kita maunya ini ya yang usia 60 ya. Berarti di tes sama dengan 60 yang males tinggal berapa, yang females tinggal berapa gitu. Nah, ingat untuk constant force of mortality, constant force of mortality TPX itu sama dengan XP minus mu, ya kan? Mu T. Berarti di sini adalah setengah L0 kali XP mu-nya 0,1 kali T-nya 60 berarti minus 6 gitu ya. Terus yang ini adalah setengah L0 XP 0,08 kali 60 adalah minus 4,8. Nah udah nih proporsinya, kita tahu proporsinya, rasionya. Sebenarnya ini L0-nya dihilangin, kita cari setengah XP ini berapa. Coba kita carilah ya. Setengah kali XP min 6 0,00129. Ntar kita simpan A dulu. Terus yang kedua adalah XP. Ini L0-nya nggak usah dihitung ya, setengah kali ini aja. XP minus 4,8 sama dengan 0,00411148. Nah, sekarang kita tuliskan proporsi. Ini misal misal A ini ya, misal A ini B. Berarti proporsi itu A per A plus B sama dengan, bentar, belum gue simpen di B. Berarti A per A plus B 0,23147,5
Dan yang kedua adalah tinggal satu minus ini sama aja 0,768525. Nah, udah proporsi nih. Terus kita selanjutnya adalah kita ngitung Ki 60. Di sini kita punya Ki 60 yang males, itu sama dengan, ya udah ini berarti TKX sama dengan satu minus ini ya. Berarti satu minus XP kali satu ya, kali satu. Berapa ini? Minus 0,1. Di sini satu minus XP minus 0,08. Karena 1 tahun doang ya, berarti ini kali satu. Dia nggak tergantung sama usianya. Ntar aku simpan variabel dulu. Oke, oke. Jadi Q60, bentar lagi guys, ini selesai guys. Adalah, ini misal kita namain C gitu ya. Yang ini adalah D. Berarti proporsinya adalah C kali Q60M ditambah D kali ini Q60 yang F. Q60F sama dengan, jelek kali kayak bukan F ini. Aku hitung dulu. C kali satu minus XP min 0,1 ditambah D kali satu minus XP minus 0,08. Nah, dapat 0,081147725 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah menyelesaikan sampai slide terakhir ini, guys. Oke, ini udah selesai latihan soalnya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, atau ada yang masih bingung, boleh aku kasih waktu 30 detik cooldownnya. Ya, anggap aja udah 30 detik karena aku kira nggak ada yang tanya. Mungkin ya insya Allah udah paham semua lah ya. Terima kasih yang udah hadir. Terima kasih 4 orang yang bertahan hingga akhir. Wis, meningkat guys. Kemarin 3 guys. Alhamdulillah. Kemarin ya, alhamdulillah lebih baik dari kemarin. Dan aku mohon maaf kalau selama penjelasanku tadi atau selama tutor ada kekurangan, banyak kekurangan dan ya tadi sempat nggak share screen juga ternyata belum pindah ya, minta maaf. Jangan lupa isi presensinya guys. Semangat buat kuis, semangat buat UTS dan terima kasih. Selamat malam. Cik guys, boleh live guys. Nah.